Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Risnawati, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Teknologi Komunikasi karya Agoing Nugroho SSOS MISI. Jadi, sebelum membahas isi buku ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sejenak kehidupan tanpa internet, telepon genggam, media sosial, atau aplikasi pesan instan. Tentu akan sangat sulit bagi kita untuk berkomunikasi, mencari informasi, bahkan melakukan aktivitas belajar seperti yang kita lakukan saat ini. Dari gambaran sederhana tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya peran teknologi komunikasi dalam kehidupan modern. Buku Teknologi Komunikasi hadir untuk menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Buku ini terdiri dari 4 bab utama yang saling berkaitan dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teknologi komunikasi. Pada bab pertama, yang berjudul Teknologi Komunikasi, penulis menjelaskan konsep dasar teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dipahami sebagai berbagai alat dan sistem yang membantu manusia dalam menyampaikan, menerima, mengelola, serta menyebarkan informasi. Melalui bab ini, pembaca diajak memahami bahwa teknologi komunikasi bukan hanya sekadar alat, tetapi juga sebuah sistem yang membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, penulis menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Jika dahulu komunikasi sangat bergantung pada jarak dan waktu, kini informasi dapat diterima hanya dalam hitungan detik. Bab ini juga memperkenalkan karakteristik teknologi komunikasi baru yang lebih interaktif, fleksibel, dan memungkinkan setiap orang menjadi penerima sekaligus penyebar informasi. Selanjutnya, pada bab kedua yang berjudul Teknologi Komunikasi dan Masyarakat, penulis membahas hubungan erat antara perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Dalam bab ini dijelaskan bahwa manusia saat ini hidup dalam era masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang menjadikan informasi sebagai salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga menjelaskan bagaimana revolusi komunikasi telah mengubah peradaban manusia dari masyarakat agraris, kemudian masyarakat industri, hingga menjadi masyarakat informasi seperti sekarang. Menariknya, bab ini tidak hanya melihat teknologi dari sisi positif, tetapi juga menghadirkan berbagai sudut pandang, mulai dari optimis terhadap perkembangan teknologi hingga yang kritis terhadap dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian, pada bab ketiga, pembahasan difokuskan pada dampak sosial teknologi komunikasi. Menurut penulis, perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, serta meningkatkan efektivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan baru, misalnya munculnya kesenjangan informasi, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, hingga penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, bab ini memberikan pemahaman bahwa teknologi harus digunakan secara bijak agar manfaatnya lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian, penulis juga menjelaskan bahwa dampak teknologi komunikasi tidak selalu sama bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat. Ada dampak yang memang direncanakan dan diharapkan terjadi, tetapi ada pula dampak yang muncul tanpa diduga sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkembangan teknologi selalu membawa konsekuensi yang perlu dipahami dan diantisipasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa menurut Evert Muhammad Roger, dampak teknologi komunikasi dapat dibedakan menjadi dampak yang diinginkan dan tidak diinginkan, dampak langsung dan tidak langsung, serta dampak yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan. Melalui penjelasan tersebut, pembaca diajak untuk memahami bahwa teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai perubahan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesadaran dalam menggunakan teknologi menjadi hal yang penting agar kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia dan meminimalkan berbagai dampak negatif yang mungkin muncul. Selanjutnya, pada bab keempat yang berjudul Telematika Indonesia, penulis menjelaskan perkembangan telematika di Indonesia yang merupakan gabungan antara teknologi telekomunikasi, informasi, dan multimedia. Bab ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berperan dalam pembangunan suatu negara. Selain itu, membahas kebijakan pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi. Bab ini juga menjelaskan peran internet sebagai jaringan global yang memungkinkan manusia berkomunikasi tanpa batas, ruang, dan waktu. Penulis juga menyoroti bagaimana internet dimanfaatkan dalam dunia pendidikan melalui pembelajaran daring dan pendidikan jarak jauh yang semakin berkembang pada era digital saat ini. Melalui pembahasan ini, penulis menunjukkan bahwa internet telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran internet tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap informasi, pendidikan, layanan publik, serta berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, penulis juga mengingatkan bahwa perkembangan internet perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan pemerataan akses teknologi. Hal ini penting agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak menimbulkan kesenjangan digital antara wilayah yang sudah maju dengan wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses. Selain itu, pemanfaatan internet yang semakin luas juga menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Dengan kemampuan tersebut, masyarakat dapat menggunakan internet secara bijak maupun memilih informasi yang benar, serta terhindar dari berbagai risiko seperti penyebaran hoaks, penyalahgunaan data pribadi, dan kejahatan siber. Secara keseluruhan, bab ini memberikan gambaran bahwa perkembangan telematika dan internet memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan di Indonesia. Menurut saya, salah satu kelebihan buku ini terletak pada cara penulis menyajikan materi secara sistematis dan mudah dipahami. Pembahasannya dimulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam kehidupan nyata sehingga pembaca dapat memahami materi secara bertahap. Selain itu, isi buku ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari teknologi komunikasi. Buku ini juga tidak hanya menjelaskan manfaat teknologi, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut. Dari segi penulisan, bahasa yang digunakan cukup ilmiah, namun tetap komunikatif sehingga cocok dibaca oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Kehadiran berbagai teori dan pendapat para ahli
komunikasi juga membuat isi buku ini lebih kuat dan memiliki landasan akademik yang jelas. Selain itu, buku ini tidak hanya membahas perkembangan teknologi komunikasi secara global, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada perkembangan telematika dan internet di Indonesia. Hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami penerapan teknologi komunikasi dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Kelebihan lainnya adalah setiap bab saling berkaitan dan tersusun secara runtut, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pembahasan dari konsep dasar, hubungan teknologi dengan masyarakat, dampak sosial yang ditimbulkan, hingga pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Penyajian yang terstruktur ini membuat buku lebih mudah dipelajari, terutama bagi pembaca yang baru mengenal kajian teknologi komunikasi. Buku ini juga mampu memberikan wawasan yang luas mengenai perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga diajak memahami berbagai teknologi komunikasi memengaruhi cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan memperoleh informasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki banyak kelebihan, buku teknologi komunikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Dari segi isi, beberapa contoh dan data yang digunakan sudah cukup lama karena buku ini diterbitkan pada tahun 2010, sehingga sebagian pembahasannya kurang menggambarkan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat saat ini, seperti media sosial modern, kecerdasan buatan, dan platform digital terbaru. Dari segi penyajian, buku ini lebih banyak membahas teori dibandingkan contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga beberapa bagian mungkin terasa cukup padat bagi pembaca yang baru mempelajari teknologi komunikasi. Meskipun demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai dan manfaat buku ini sebagai sumber pengetahuan dasar untuk memahami konsep, perkembangan, dan dampak teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa buku teknologi komunikasi merupakan buku yang sangat menarik dan layak dibaca, terutama bagi mahasiswa yang ingin memahami perkembangan teknologi komunikasi secara lebih dalam. Buku ini membantu kita memahami bahwa teknologi bukan hanya alat yang mempermudah kehidupan, tetapi juga kekuatan besar yang mampu mengubah cara manusia berpikir, berinteraksi, dan membangun peradaban. Melalui buku ini, kita diajak untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi pengguna yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi komunikasi di era digital. Menurut saya, pesan utama yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan justru menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, kemampuan dalam memahami dan menggunakan teknologi secara tepat menjadi hal yang sangat penting di tengah pesatnya perkembangan informasi saat ini. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan yang luas mengenai perkembangan teknologi komunikasi, mulai dari konsep dasar, hubungan teknologi dengan masyarakat, dampak sosial yang ditimbulkan, hingga pemanfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat umum yang ingin memahami peran teknologi komunikasi dalam kehidupan modern. Dengan demikian, saya merekomendasikan buku Teknologi Komunikasi karya Agoeng Nugroho sebagai salah satu bacaan yang menarik dan informatif, terutama bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, komunikasi, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Demikian review buku yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya teknologi komunikasi dalam kehidupan modern. Melalui review ini, saya berharap kita semakin memahami pentingnya teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari
dan mampu memanfaatkan secara bijak untuk hal-hal yang positif. I just had to let you know you're